Kita setara, selamat siang. Kita setara dan kita juga siap-siap untuk ngobrol. Ya, kita setara. Di siang hari ini saya senang sekali, sebuah kehormatan bagi saya bisa ketemu dengan seorang dokter yang sangat luar biasa, Dr. Ana Agung Dwi Rati Arningsi, M. Biomed SPKJ. Wow, ini ahli jiwa ya dok ya? Halo, selamat Ya, siang. selamat siang. Saya jadi takut gitu. Oke, Dok, kita ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya ngobrol-ngobrol sampai selesai nanti di 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, kalau boleh tahu, ya bisa cerita. Ini kan parenting itu kan sebenarnya sudah lama sebenarnya. Cuman yang boom kan belakangan ini kan sekarang parenting. Mungkin masih banyak juga di antara kita yang masih belum paham gitu. Itu parenting seperti apa sih sebenarnya, Dok? Iya. Emang mungkin boom ya parenting belakangan ini mungkin gara-gara juga karena kita mengalami suatu situasi di mana kita pernah di rumah saja ketika pandemi. Hampir 3 tahun ya, Dok Betul. ya. Dan jadi terasa banget nih perjuangan orang-orang tua yang dulunya mungkin sibuk di luar rumah. Tiba-tiba nih sekarang 24 jam nih sama anaknya nih. Kerasa banget kan sampai jadi guru. Betul. Sampai harus ngeliatin anaknya yang bergerak sana kemari dengan kesibukan. Di samping itu dia juga istilahnya tuh masih menyesuaikan diri dengan kondisi yang biasanya kerja terus di rumah Betul. aja ya. Jadi terkesan baru menyadari bahwa ternyata parenting tuh penting ya. Ternyata anak saya begini ya. Kadang dia juga terkejut kan ngelihat Fakta gitu anaknya, ya. wow, Yang ternyata anak saya gini nih. Selama ini dia nggak tahu. Betul. Karena semua selama ini mungkin kalau memang anak itu sudah sekolah ya mungkin ya gurunya lah gitu kan. Waktu kita sama anak sejatinya sangat sedikit gitu. Betul. Tiba-tiba sampai rumah anak udah tidur aja, udah beres semua. Betul. Yang sekarang dari baru bangun tidur sampai tidur Saking lagi melek itu sama lagi gitu ya. anak. Dan anak juga kan ketika ketemu sama orang tuanya yang jarang-jarang itu kan wah benar-benar happy, minta apa-apa ditemenin ya. Jadi kerasa banget ternyata parenting itu memegang suatu peranan yang sangat penting untuk pembentukan karakter anak nantinya gitu. Jadi parenting itu sebenarnya seperti apa modelnya, Dok? Apakah semacam pendampingan itu sudah dikatakan parenting, kemudian tadinya kita tidak pernah mengajarkan anak karena sudah serahkan semua kepada gurunya di sekolah, kemudian kepada lingkungannya. Tahu-taunya sekarang kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Dan juga mungkin orang tua juga akhirnya sadar selama hampir sekitar 2 tahun lebih kita, ternyata pekerjaan jadi guru nggak mudah. Betul banget. Ya benar. Parenting itu adalah suatu pola yang kita terapkan di mana orang tua menerapkan suatu cara untuk dia bisa mendampingi anaknya, mengawasi anaknya, memberlakukan suatu karakter terhadap anaknya, suatu hal yang dilakukan yang bertujuan untuk pembentukan emosi anak, pembentukan karakter anak nantinya ketika dia akan berhadapan dengan dunia sosialnya di luar. Jadi ya parenting itu penting banget. Parents, yang kita sebut parents ya Orang tua ya. orang tua itu ibu dan ayah loh ya. Jangan ibu aja nih. Ya begitu. Karena selama itu kan tapi begini, Dok, yang saya lihat di lapangan memang satu, kebanyakan itu yang ngantar ke sekolah, kemudian yang menemani anak itu kan ibu ya. Hanya sedikit kita yang melihat para bapak ya untuk menemani mereka. Jadi ini ketika kita sebut parenting, maka itu adalah tugas orang tua. Orang tua itu adalah bapak dan ibu. Gitu. Jadi suatu kerjasama antara ibu dan bapak, memang sebagian besar itu dihabiskan dengan ibunya. Tetapi anak kan ada gender juga ya, laki dan perempuan. Tentu saja dia untuk anak laki-laki tidak dapat semuanya itu diserahkan kepada ibunya. Perlu peran ayah juga dalam parenting untuk membuat berkembangnya karakter yang dibutuhkan untuk anak laki-laki terutama. Ya. Gitu. Oke, sejatinya kalau kita bicara tentang karakter, ya kan ada anak perempuan dan laki. Yang mana seharusnya dominan. Karena kadang ada di masyarakat begini. Oh ya, kalau anaknya pintar, siapa dulu dong bapaknya? Ketika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, siapa dong yang ngajarin? Pasti ibunya. Betul ya. Jadi sebenarnya sih beda-beda ya. Dimana dengan seorang ibu anak itu
banyak hal yang dia bisa pelajari. Tetapi jika anak itu terlalu dekat dengan ibunya, dia akan mengembangkan sifat emosinya yang lebih bermain di sini. Walaupun dia laki. Anak sangat sensitif. Walaupun anaknya Benar, laki gitu. dia sangat sensitif, sangat Oke. emosional. Tapi karakter ayah di sini berperan untuk memberikan suatu ketegasan, tanggung jawab, ya, bergerak sebagai seorang pemimpin. Di sana dia fungsinya. Sehingga kalau dua-duanya bisa masuk ke anak, dia akan mendapatkan suatu karakter yang positif banget, yang siap untuk menghadapi masalah di lingkungan sekitarnya, di lingkungan sosialnya gitu. Jadi sejatinya kita mau menegaskan bahwa tugas untuk mendidik ya anak itu adalah keseimbangan antara ibu dan bapak ya. Betul. Untuk membentuk apa ya, sebuah karakter yang kita harapkan. Jangan sampai timpang nanti ya, mungkin karakternya yang satu emosional, kemudian satu apa ya, ada yang melankolis atau seperti apa dan sebagainya. Tapi kita pengen sekali bahwa anak itu betul-betul utuh gitu kan. Jadi harus dibagi dong waktunya kalau kayak gitu, Dok, atau gimana? Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua dan memiliki seorang anak, tentu itu harus juga menjadi suatu bahan yang didiskusikan antara berdua. Karena diperlukan sekali kerjasama dan konsisten dalam menerapkan suatu pola asuh untuk anak ini gitu. Jadi walaupun misalnya nih ayah memang tugas utamanya menjadi kepala keluarga ya. Iya. Jadi memang dia harus memenuhi semua kebutuhan keluarga, dan ibu memang lebih banyak dibebankan pada tugas mengasuh. Tapi ketika perkembangan anak itu, yang dia butuhkan ternyata tidak hanya pengasuhan dari seorang ibu kan. Jadi mungkin di waktu dia berumur bayi tuh ya, dari 0 sampai 6 tahun tuh yang belum masuk usia sekolah, mungkin ibu lebih Ibu banyak lebih banyak, betul. bersama dengan anaknya. Karena ada bonding kan, ibu menyusui nih. Betul. Jadi ada bonding yang kuat banget dengan anaknya. Jadi penting banget ya ibu-ibu untuk menyusui anaknya, sehingga memiliki suatu rasa di mana terasa nyaman untuk anaknya juga ya. Karena pemuasan pertama kebutuhan anak itu kan letaknya pada ibunya. Betul. Dia merasa nyaman sejak di dalam perut aja, dia udah denger detak jantung ibunya. Makanya anak ketika didekap tidur kan lebih enak kan, karena dia seperti mendengar irama yang menina-bobokkan dia. Dan itu musik yang paling apa ya, Paling mungkin paling pertama indah ya. yang dia denger kan, dia sangat mudah banget untuk beradaptasi dengan itu. Jadi sangat lengket banget dengan ibunya. Kok enak, kok seneng banget ya digendong gitu ya. Ya karena dia merasa nyaman, di perut kan dia dibungkus dengan nyaman. Ya, Jadi oke. dia mendapatkan suara yang detak jantung ibunya sebagai irama yang dia dengarkan. Jadi itu terasa nyaman sekali. Namun ketika dia memasuki suatu usia sekolah, mungkin peran ayah perlu masuk tuh di situ. Oke, ayah apa perannya ayah ketika itu udah Ya masuk usia mungkin sekolah? nggak harus totalitas banget ya seperti ibunya ya. Tapi dia bisa sebagai contoh, misalnya nih nganterin anaknya ke sekolah, nunjukin, nak oke. kamu hebat loh nanti ya. Nah, Itu bahasa pemberani ya. bahasa sederhana seperti sederhana itu. banget. Tetapi bagi si anak sejatinya berperan besar gitu ya. Berperan, dia mendapat support. Ini lingkungan pertama dia keluar dari zona nyaman kan. Sekolah tuh kan tempat di mana dia harus bertemu dengan banyak orang. Banyak orang Sedangkan- dan juga orang-orang baru. Bener. Sekolah pertama dia ya keluarga. Oke, Ya kan oke. di rumah, gurunya ya ibu sama bapaknya deh. Dan ketika dia keluar, dia ngelihat anak-anak sebayanya berkembang. Dia membandingkan dengan dirinya. Di situ ada rasa percaya diri yang dia perlukan untuk mampu melewati itu. Ih, gimana nih jagoan papa sekarang? Ih, anak kesayangan papa gimana tadi di sekolah? Nah, itu support yang ingin dia dapat, didengerin gitu loh, ya. Jadi hanya sekedar basa-basi seperti itu, pinter ya besok di sekolah Dok, itu. basa-basi mungkin bagi kita ya, Dok, Iya, bagi iya, kita iya. ya, tetapi bagi si anak secara psikologisnya kan beda gitu betul. ya. Dan kadang orang tua kan gini, apa sih anak kan belum ngerti apa-apa, Betul. masa sih dia ngerti? Kita bertengkar di depan anak misalnya tuh kan. Kemudian suara kencang Nah. keras, bahkan suara orang tua jauh lebih lebih kencang didengar oleh tetangga daripada suara anak gitu ya. Jadi kita menganggap anak itu, wah dia belum ngerti apa-apa, tapi dia merekam semua itu dalam kepalanya, dalam memorinya. Apa yang terjadi nanti? Ini kan mungkin dampaknya jangka panjang, mungkin tidak pada saat sekarang ini dirasakan, tapi mungkin dampaknya nanti apa kira-kira ke depan ketika dia dewasa, ketika dia remaja atau seperti apa? Ya, kalau dia melihat orang tuanya yang terlalu emosional, selalu bertengkar di depannya, mungkin dia berdampak bahwa emosi itu penting banget untuk nunjukin sesuatu. Jadi dia juga sangat emosional. Dan itu rekaman yang
Itu yang rekaman yang dia terima. selama-lamanya ya. Oke. Dia ditampilkan tayangan yang dia belum mengerti sama sekali. Dan itu hanya dia lihat, tapi begitu dia di sekolah, mungkin dia memperlakukan temennya seperti apa yang dia lihat di rumah. Oke, Kok anak saya gampang banget mukul? Kok anak saya gampang banget lempar barang? Nah lo siapa nih contohnya? Ya nggak? Ya, Makanya kadang-kadang yang jadi penyambung antara orang tua dengan anak itu justru sekarang lebih banyak tuh gurunya nih perannya. Jadi gurunya nyampaikan, Bu, tadi anak ibu gini loh di sekolah. Masa sih di rumah dia nggak pernah gitu? Betul. Nah, Dan itu banyak seperti banyak itu ya, Dok, ya? banget, Oke. entah itu denial ya atau Oke. karena dia nggak pernah ngelihat, mungkin justru pengasuhnya yang lebih tahu. Atau neneknya lebih tahu, Neneknya atau lebih kakek. tahu, ya nggak? Jadi masa sih di rumah nggak pernah kayak gitu lah gitu. Tapi begitulah, anak-anak itu adalah cerminan di mana ketika dia melihat apa yang ditayangkan di depan dia, dia melihat perlakuan orang-orang di sekitarnya, dia hanya meniru saja tanpa dia tahu itu benar atau tidak. Sampai kapan dia baru tahu itu, Dok? Kira-kira Nah, gitu. ketika dia ini kan dia sudah- masih anak-anak kan, kemudian beriring dengan waktu, kemudian semakin besar, kemudian pasti logikanya juga semakin terbentuk dengan baik. Lalu sampai kapan dia baru sadar bahwa ini seperti ini gitu? Kemungkinan ketika gini, ketika anak umur 0 sampai 6 tahun itu kan dia di rumah nih banyak kan ya, tapi nggak tahu ya sekarang ada baby school juga kan Ya, ya. betul. Jadi dia hanya bisa menerima apa yang orang-orang terdekat yang dia tahu nih. Dia nyamannya kan sama ibunya, sama Iya, bapaknya dan iya. orang-orang di rumahnya. Dia melihat bagaimana cara berkomunikasi orang tuanya, bagaimana orang tuanya bersikap di rumah. Iya. Dan kemudian ketika dia di luar, di lingkungan luar sekolah nih, dia menyesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Dia lihat nih, oh ini bener nggak ya? Oh ini ya, kok tadi teman saya dimarahin, kok tadi waktu main dia ngambil mainan orang, main temennya, nangis anak itu. Dia kan nggak rasa salah karena dia Iya. di rumah dia biasa gitu, misalnya Oke, nih ya, oke. tanpa ada interupsi, jangan begitu atau gimana. Jadi dia dikasih tahu guru jangan gitu ya, bilang pinjam. Nah, mungkin dia nanti protes nih di rumah. Oke. Gitu. Kok aku tadi gini ini ya Bu, gini. Lah iya kan nggak boleh kayak begitu. Nah ini kita menjadi supervisi pembimbing dia nih. Kita mengajarkan dia untuk oh ini benernya gini, kalau kamu di luar begitu. Mungkin kalau Jadi di memang rumah, harus dilakukan koreksi ya, Dok ya. Betul. Supaya Mengarahkan. supaya kesalahan yang dilakukan itu tidak berlanjut. Betul. Karena konon katanya kalau kesalahan-kesalahan kecil seperti itu dibiarkan berlanjut maka akan menjadi kebiasaan gitu. Betul, Dan betul. ini sangat berbahaya. Dok, lalu nanti kita ngobrol tentang kan ini saking sibuknya orang tua ini. Kemudian akhirnya anak itu bisa dalam tanda kutip diserahkan ke asisten rumah tangga. Kemudian sekarang kalau dia punya cukup banyak duit maka dititipkan di tempat penitipan anak. Nah, apa dampaknya nanti itu hubungan emosional, psikologis antara anak itu dengan orang tuanya ketika para orang tua mempercayakan pendidikan anak kepada orang-orang yang bukan orang tua. Tapi kita nanti akan bicarakan itu. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini, Dok ya. Oke. USU Indonesia resmi umum. Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara 1. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Aku tak sempurna, Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa. akan kurayakan apa adanya. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas? Iya, maaf, Mak. Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya. Maaf, Pak Dira nggak sengaja. Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Kita setara. Selagi kami ngobrol, ya Anda boleh bergabung dengan kami nanti di 0361 22161 atau tidak bisa juga melalui live chat kami di YouTube LPP RRI Denpasar dan juga di panggilan WA di 089678123830. Dok, sebelum kita bicarakan ocehan-ocehan anak-anak tadi sama orang tuanya, nah kita fokus dulu ke bagaimana dengan anak-anak yang pengasuhannya bukan dilakukan oleh orang tua, justru banyak misalnya di penitipan anak dan sebagainya. Apa dampaknya ke depan kira-kira? Untuk anak yang biasa dititipkan, mungkin dia akan lebih mudah bersosialisasi ya, karena dia di luar banyak teman ya, jadi menjadi humble ya. Mungkin dia juga membentuk suatu karakter yang ceria ya. Jadi karena banyak sekali hal yang dia temui di luar sana. Tapi di sini perlu adanya suatu kelekatan juga antara peran orang tua terhadap anaknya. Oke, sorry, yang potong demen. Itu karena saking sibuknya, ini kan super sibuk ya, setelah kemarin kita boleh dikatakan dilanda virus corona, kemudian kita tidak bisa ngapa-ngapain, masalah ekonomi kita juga sudah mulai muncul, lalu sekarang waktunya untuk mengejar argo ya, kejar ya, betul ya, orang tua sibuk sekali gitu. Umur berapa kira-kira anak itu bisa dititipkan di tempat penitipan anak sehingga perkembangannya tadi kalau kita bicara bonding mungkin juga akan terjadi dengan orang tuanya. Umurnya berapa kira-kira yang boleh dikatakan bisa yang terbaik sih ketika anak itu memasuki usia sekolah atau dia sudah mandiri ya, secara misalnya udah bisa jalan sendiri ya, sudah bisa makan. Jadi dia tinggal sosial aja karena dia sudah mampu untuk kemandiriannya ini udah ada gitu lah ya. Tapi kalau yang ini tergantung lagi sama orang tuanya, sibuk-sibuk, tapi ada nggak sih kemauan dia untuk dekat sama anak? Oke. Itu lagi nih PR-nya, siapa sih yang nggak sibuk gitu loh kan? Zaman sekarang kan kita dipermudah sekali. Ada alat yang komunikasi, bisa video call lagi. Ya, walaupun dia sama pengasuhnya, tapi mungkin ibunya setiap 2 jam nelpon. Secara rutin. Betul. Ya. Jadi jangan mempercayakan 100% kepada pengasuhnya. Gitu. Iya, betul. Jadi dengan seperti itu kan, anak juga ngerasa bahwa oh ini ibuku loh, dia bisa bangga loh pamer. Ini ibuku, tadi aku diteleponnya ini ibuku, betul ya. Jadi di situ dia ada rasa memiliki bahwa dia punya pelindung nih, dia punya orang kepercayaan nih, dia punya orang yang bisa melakukan apapun untuknya gitu misalnya ya, dia bisa banggain nih gitu. Di situ peran yang kita cari nih, yang kita ingin dapatkan di anak. Karena suatu saat nanti ketika kita menua, tentu kita kan sama anak kita kan, dan anak kita pun akan bagaimana memperlakukan diri kita seperti yang dia rasakan dulu. Oke. Jadi itu betul video. Jadi kedekatannya itu. Dok, video-video yang beredar di masyarakat itu jadi betul ya. Jadi ketika orang tuanya ditelantarkan sama anak-anaknya, dan kemungkinan juga dulu ya, karena cerita di video itu kan begitu. Dulu itu mungkin orang tuanya juga tidak dekat dengan anaknya. Oke. Dia tidak ada merasa perlu banget melakukan sesuatu gitu loh. Saya sendiri dulu kok kemana-mana saya ngurus sendiri. Kemana-kemana saya nggak pernah tuh orang lain diantar ibu bapaknya, aku sendirian tuh. Tapi kan itu kan, bukankah itu bagus, Dok? Mohon maaf, ini untuk kemandirian betul. Kemandirian betul. Gitu. Tergantung lagi bagaimana cara kita mengajarkan kemandirian itu. Oke. Ya, kemandirian itu kan pada anak juga
istilah saya perlu suatu bimbingan. Dia tidak terjadi begitu saja. Oke. Contoh aja hal kecil. Ketika dia belajar toilet training nih, dia belajar untuk tahu di mana tempat dia mengeluarkan kencingnya, buang air besarnya. Itu perlu bimbingan kan? Oke. Jadi bukan naluri gitu ya. Jadi harus betul-betul diajarin gitu ya. Kalau dia betul harus diajarin. Karena kan selama ini dia ngeluarkan di mana aja. Kita yang bersihkan, orang tuanya yang bersihin. Tapi kemudian kita ajarin lagi, ada tempatnya loh. Yuk coba belajar, kita buka pampersnya. Di rumah dia biarin dulu kencing. Kencing jangan di sini, bilang apa? Kencing yuk, kesini yuk kencing. Bahkan ada alat tuh yang dia bisa jongkok di tempat. Alat khusus itu untuk ngajarin dia untuk tidak mengeluarkan di mana-mana semaunya gitu ya. Jadi itu untuk neken impulsnya dia, kemauannya dia, bagaimana supaya nanti dia bisa diterima di norma masyarakat. Dari situ awalnya dia belajar gitu loh. Jadi kemandirian pun bisa diajarkan seperti itu. Makan bersama, duduk, ayo makan dulu sendiri tanpa harus selalu disuapin. Ada nih yang sampai kelas SMP juga sering disuapin nih. Nah, misalnya kayak gitu. Boleh sekali-sekali dalam kondisi tertentu. Contoh, dia lagi sakit, dia lagi pingin manja-manja, oke lah. Tapi kan nggak terus nungguin ada orang nyuapin baru mau makan. Lah, itu kan berarti ada nih yang anak yang males kotor tangannya, katanya asik main game, ya udah biar dia makan aja. Dikasih nih dia asik main game, disuapin, yang penting dia makan. Nah itu kan anak nih nggak punya batasan jadinya. Jadi dia akan bertindak semau-maunya nih nanti nih. Terserah gue dong mau ngapain gini. Nggak peduli kan orang lain lingkungannya gimana gitu misalnya. Dok, sorry, saya sempat membaca sebuah buku tulisan Prof. Renal Kasali ya tentang ada hubungannya dengan anak. Dia rada protes sih di tulisan itu, dia mengatakan bahwa dia bercerita ketika dia dari restoran, kemudian orang Indonesia itu begitu banyak menangani satu orang. Ya satu anak tuh bisa mungkin sampai 3 atau 4 orang nangani. Tapi dia lihat di seberang sana, di seberang mereka itu ada bule, ada 2 orang, ya ibu dan bapak, kemudian 1 anak mereka. Anak itu ditempatkan pada tempat di meja, di kursi khusus itu kan di restoran kan ada. Dia makan sendiri di situ gitu. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari itu? Kita mengurusin 1 orang itu begitu banyak gitu. Ya, cenderung untuk kita ya. Kita itu senang memang melayani ya. Kita senang banget nih melayani. Jadi kalau di luar itu justru mereka diajarkan mandiri lebih awal. Bahkan sudah langsung pisah tempat tidur dengan ibunya. Tapi kalau kita di sini tidak, masih dalam justru satu bed, masih seorang ibu menyusui, sehingga bonding itu tercipta gitu ya. Jadi ada baiknya juga mereka mandiri di awal. Tetapi di sini tidak hanya kemandirian saja yang penting dalam perkembangan karakter. Tidak hanya kemandirian saja. Kesuksesan itu tidak hanya karena dia mandiri di awal kan. Kesuksesan itu juga terjadi karena adanya kerja keras, memiliki suatu empati terhadap lingkungannya. Karena kan kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri kan. Betul. Kalau mereka di situ individual sekali kan. Betul. Atau itu mungkin beda dengan kita, sehingga perlakuan mereka lebih awal dibandingkan dengan apa yang kita lakukan gitu. Karena mereka kalau tidak salah umur 16 atau 18 sudah harus keluar dari rumah kan. Betul. Udah sana urus diri sendiri. Gitu ya. Tapi ini pernah pengalaman saya ketika ada seorang pasien yang dirawat di rumah sakit, usianya sudah tua. Ini bule nih. Bule. Okay. Dan kemudian ketika kita menghubungi keluarganya langsung menjawab, dia sudah lama tidak pernah peduli dengan hidup saya. Kenapa sekarang saya harus peduli dengan dia? Dan itu pasti akan mengagetkan kita ya, kalau jawaban seperti itu gitu. Kita merasa, loh kok begini ya? Ini anaknya beneran, gitu kan? Nah, sedangkan kalau kita kan, kita diajarkan untuk merawat, untuk peduli gitu. Bahkan bukan hanya pada keluarga dekat aja, pada orang lain yang kesakitan, kita ngelihat pengemis atau apa, empati kita diajarin tuh. Ya, jadi disitulah karena ada juga gotong royong, ya. Kita melakukan apa-apa tuh saling bantu, kerjasama. Nah itulah yang membuat kenapa berbeda sekali kitanya. Ya, tapi ya semuanya ada plus minusnya lah. Nggak selalu itu yang terbaik gitu ya.
kombinasi itu justru harus lebih baik, itu aja sih. Harus lebih baik dan kombinasi itu bisa. Oke, Dok, kita kembali tadi ke ada beberapa informasi tadi sebelum kita mulai ngobrol lagi tentang bagaimana suara orang tua itu ternyata berpengaruh besar terhadap anak-anak. Kemudian bagaimana juga anak-anak ada orang tua yang memaksakan dalam tanda kutip kemauannya atau keinginannya harus sekolah ini, harus kursus ini, harus olahraga ini dan sebagainya. Itu gimana ya? Dari sisi parenting, dari sisi parentingnya gimana nih, Dok? Ya, itu memang harus dibedakan nih obsesi orang tuanya atau kemauan anaknya ya. Oke. Tapi fakta di lapangan banyak Betul. kayak gitu ya. Karena kebiasaan kita nih yang perlu saya garis bawahi adalah parenting itu orang tua zaman sekarang tuh jarang mau mendengar anaknya. Ya, jarang mau jarang mendengarkan banget. Makanya kamu nih masih kecil, lebih sering, bapak sama ibumu udah duluan, udah betul. tahu apa. Zaman dulu saya digituin nggak apa-apa. Jangan ngomong zaman dulu lah. Ini sekarang kita udah beda. Kalau sekarang anak-anak disuruh ngikutin zaman dulu, dia juga nggak kebayang zaman dulu tuh kayak apa. Betul. Yang dia tahu ya sekarang seperti ini. Dia bisa dapat info dari mana aja. Makanya kenapa nih kalau sudah masuk remaja nih anak di atas 12 tahun ya, itu kita jadi orang tua bukan lagi orang tua yang memerintah. Oke. Tapi Lalu kita jadi orang tua apa nih? berusaha Gitu dulu. menjadi orang tua yang bisa mendengar dan menjadi sahabat terbaik anaknya. Oke. Jadi dia bisa ngobrol apa aja sama orang tuanya. Dan keterbukaan sejatinya Betul. saat seperti itu. Ini kan banyak anak kan yang takut sama orang tua, dan orang tua juga mungkin juga enggan untuk berbicara sama anaknya. Betul. Karena keterbukaan itu tidak tidak dibuka. Jadi gitu ya. komunikasi yang positif antara orang tua dengan anak itu penting. Kita marah nggak selalu harus mata mendelik kemudian harus teriak keras. Ada banyak bahasa kan yang kita bisa bilang kan. Nah, kamu kenapa kok kayak gitu sih? Emang ada apa? Nah, kita tanya dulu. Biarkan dia menjelaskan, jangan langsung menjudge. Kamu itu nggak tahu diri kok kayak gitu, gini tanpa tahu alasannya dia berbuat itu apa. Karena pasti selalu ada alasan kan. Atau mungkin juga kayak tadi itu kembali lagi, Dok. Kamu ini gimana? Mama itu pernah jadi seperti kamu. Kamu belum jadi seperti Mama. Itu membanding-bandingkan kan. Itu hal yang paling dibenci anak-anak kalau dibandingkan. Oke. Jangankan sama mamanya, sama saudaranya sendiri dia kesel banget dibandingkan. Betul. Dia akan menjadi tantrum, dia juga gampang emosional kan. Dia memupuk suatu persaingan yang luar biasa terhadap saudaranya jadinya. Tapi itu kan bukankah itu hal yang baik dalam konteks Bagus untuk jika persaingan betul, positif gitu. yang positif Oke. itu dia. Tapi kan dia belum tentu bisa menerima itu menjadi suatu persaingan yang positif nantinya. Karena dia dari kecil selalu dibegitukan. Coba yuk kita lihat bareng-bareng. Coba yuk kayak kakak, yuk kakak ngapain ya? Coba dong ikutin. Mau nggak kamu? Nah itu maaf, Dok, itu kalau anaknya 2 atau lebih dari 2. Nah bagaimana kalau anaknya cuma 1, Dok? Kalau anaknya cuma satu. Ini kan banyak di antara kita sekarang kan yang di luar sana itu kan anaknya cuma 1 gitu. Iya betul. Atau mungkin itu lebih baik karena dia tidak bisa membandingkan, atau justru mungkin dia membandingkan nanti dengan anak tetangganya, dengan temennya, mainnya dan sebagainya. Nah itu dia. Jika tidak membandingkan dengan saudaranya, pasti membandingkan dengan teman-teman yang lain kan, atau anak sepupunya dia. Tuh lihat tuh si ini. Dia tuh di situ gini. Nah, itu kan bikin kesel juga. Karena anak itu akan berkembang dengan caranya dia sendiri. Asal kita bisa ngarahin. Poinnya kita bisa ngarahin apa? Kita jadi pendengar. Kalau kita nggak pernah mau bisa denger, gimana kita bisa ngarahin? Yang ada pemaksaan. Ya nggak? Ketika pemaksaan, adanya hukuman, itu hanya akan memberi apa efek ke anak? Dia sangat agresif. Ya, dia mudah marah. Dia nggak bisa kontrol terhadap keinginan impulsnya sendiri. Atau bahkan dia akan menjadi sangat nggak percaya diri. Oh, itu bisa jadi dia karena dia selalu sangat dibandingkan tidak percaya diri dengan orang lain yang lebih baik. Dia malah nggak percaya diri. Dia lebih gampang untuk istilahnya memendam sesuatu tuh sendiri, dan ini sesuatu yang buruk sekali ya, karena apapun itu bentuk emosi itu harus kita identifikasikan ke anak. Ya, kalau dia lagi nggak dapat kemauannya, dia berontak atau apa, kita biarkan dulu dia berontak, kita pegang, kemudian kita jelaskan, kamu kenapa marah? Oke, marah nggak harus kayak gitu nak. Kalau marah bisa cukup, nggak suka, saya kayak gitu ya, nggak harus yang
wah sampai guling-guling heboh gitu kan. Sampai orang tuanya ya jangan yuk diikutin mauannya. Apalagi guling-gulingnya di mall ya. Nah, tuh dia tuh. Jadi kan, wah, jadi ada banyak hal kok yang bisa kita lakukan untuk, karena anak ini kan gampang banget dibentuk-bentuk ya. Tergantung caranya kita. Iya. Tergantung kita ngelihat juga apa yang dia butuhin, gitu kan. Kalau takut dia butuh mainan nih, oke kita bisa pakein suatu reward misalnya. Ya. Oke gini ya, janji ya sama mama, kalau ulanganmu nanti dapat sekian, oke kita pergi ya ke Kita makan pizza. Nah, makan apa gitu, mainan kemana? kita gitu beli ya. es krim, misalnya. Mama belikan kamu pensil baru. Itu reward yang istilah saya nggak harus mahal-mahal banget gitu kan. Karena bagi anak tuh sangat berarti kan. Ada Itu bikin reward dia gitu. ada alasan untuk melakukan sesuatu yang baik. Mhm. Nah ini juga jangan salah, kalau dia melakukan sesuatu yang salah kita kasih reward, itu juga salah juga gitu loh. Oke. Jadi Kalau dia buat- salah, enggak, kan perjanjian nggak gitu. Tadi perjanjian kita kesini tidak beli mainan. Perjanjiannya kita kesini mau beli buku. Tapi anak-anak juga pintar dok gitu kan. Guling-guling lah dia, nangis-nangis lah Tapi dia. kalau sampai kita pulang, abaikan, Oke, dia tidak akan menggunakan cara yang sama kan? gitu. Oke, dicari lagi cara yang lain. Ya nggak? Dok, sekarang begini, ini sudah kadung, katakanlah seperti itu, kata kita orang Bali ya, sudah kadung gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Sesuatu yang keliru, salah kita lakukan beberapa tahun sebelumnya, kemudian anak udah jadi seperti ini, katakanlah kita tidak mau mengatakan anak nakal lah, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi dari keluarga, kemudian dari masyarakat dan lain sebagainya, anak itu jadi aneh. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu? Nanti kita akan ngobrol lagi tentang itu. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita, tak pernah sekali
tertanam di jiwa. Pergilah raihlah cintamu. Pergilah adinda, raihlah cintamu. Kan ku simpan rindu di dalam hati. Aku yang pertama takkan pernah rela bila kau tiada bahagia. Pergilah adinda, raihlah cintamu. Kan ku simpan rindu di dalam hati. Aku yang pertama takkan pernah rela bila kau di sana tiada. Oh, temukan bahagia. Bunda, Gimana Kak pesta ulang tahunnya? asik. Dikasih ini, Bun. Oh, makanan. Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik. Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya? Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih. Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya. Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak? Aduh, Bri. Adek kenapa? Aku jatuh. Mana coba Mama lihat. Oh, nggak apa. Kecil lukanya. Adek kan hebat. Mama kenapa? Ini jerawat Mama nih, perih. Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Pokoknya kecil. Semangat ya, Ma. Ih, pinter sekali kamu. Anak adalah peniru yang hebat. Gerakan Cerdas Memilih RRI Denpasar mempersembahkan Lomba Yel-Yel dengan tema Gerakan Cerdas Memilih Menuju Pemilih Cerdas. Syarat ketentuan, pertama, yel-yel harus sesuai dengan tema, kemudian yel-yel tidak mengandung unsur sara. Peserta dapat berkelompok berjumlah minimal 5 sampai dengan 10 orang, baik pria atau wanita. Peserta dapat berasal dari universitas, SMA, SMK, atau madrasah. Berusia dari 17 sampai dengan 25 tahun dan durasi yel-yel maksimal 5 menit. Untuk waktu pelaksanaan di hari Selasa 25 Juli 2023 pukul 9 WITA sampai dengan selesai. Bertempat di Auditorium Dwi Tunggal, Gedung A, Lantai 3, Undiknas. Pendaftaran dapat dilakukan dari tanggal 20 Mei sampai dengan 18 Juli 2023 dan technical meeting di tanggal 20 Juli 2023. Pendaftaran melalui bit.ly/yel-yel-RRI-DPS dengan total hadiah 10 juta rupiah. Ayo daftarkan diri kamu dan hubungi kontak person Lia 081 216 123 594, Ari 081 236 35037 dan Duta 085 792 096515. Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Kita Setara. Ya, Kita Setara masih berlanjut terus. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di sini. Ada seorang dokter yang sangat luar biasa. Di siang hari ini kita sedang membicarakan hubungan parenting dengan kesehatan mental anak dan remaja. Dok, tadi kita di pertanyaan tadi adalah sudah kadung nih, gimana caranya ini?
supaya anak tidak terlanjur gitu kan, paling tidak stop lah gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Kalau sudah kadung tuh kembali ke orang tuanya ya. Oke, balik ke orang tua gitu Ya, berarti yuk ya. Oke. lihat diskusi berdua antara ayah dan ibu nih. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, apakah memberi sesuatu yang positif nggak ke anak? Kalau tidak, jangan malu untuk bilang maaf ke anak. Oke, jangan malu untuk meminta maaf kepada anak gitu ya. Oke. Dan berubahlah. Jangan hanya menuntut anak yang berubah, tapi kitanya nggak berubah sebagai orang tua. Wah, ini tantangannya Itu ini hebat sesuatu yang saya rasa nggak akan pernah nemu jalan nih. Ya, karena di mana-mana tuh kembali lagi ke awal lah. Pendidikan utama itu berada di pendidikan awal karakter anak itu ada di orang tua. Sekolah pertama anak ketika dia lahir itu di orang tua, bukan di gurunya. Iya. Gurunya hanya bisa melakukan sesuatu sebatas berapa jam mereka bertemu. Sih? Iya. Dan itu nggak satu anak doang kan, banyak anak. Tapi masalahnya gini, Dok, sorry. Anak itu kadang percaya sama gurunya gitu. Nah itu dia. Apa yang mereka mungkin karena apa ya? Karena masih labil, jadi mereka membutuhkan figur-figur. Oke, ini yang saya percaya. Betul. Kemudian kadang-kadang anak-anak kan berantem dalam tanda kutip sama orang tua di rumah. Betul. Kan? Itu gara-gara Anak-anak apa yang selalu diajarkan sama guru, kemudian apa ya? Yang dilihat kenyataan di rumah berbeda gitu mungkin. Oke. Ya. Anak itu kan pasti mencari role model kan. Nah ketika remaja role modelnya itu bukan orang tua lagi. Tapi teman-teman di kelompok sebayanya. Oke. Jadi terkadang dia akan membanding-bandingkan dirinya. Kadang juga nggak teman sebayanya, kadang artis favoritnya tuh. Wah aku mau badanku gede kayak ini. Wah saya mau bikin rambutku dilurusin di rebonding kayak yang artis Korea itu. Wah misalnya kayak gitu tuh. Jangan elek kesini dong. Nah misalnya seperti itulah. Jadi dia akan mencari role model ketika dia remaja. Disinilah peran orang tua itu sebagai yang tadi saya bilang nih, sebagai teman baik nih. Yang bisa diajak diskusi itu kan enak. Kenapa harus kayak gitu? Kamu udah lebih cantik. Tantangannya apa sih? Karena mungkin sekali lagi sudah kadung kita ini. Anak sudah katakanlah tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kemudian ekspektasi keluarga, melakukan tindakan-tindakan yang bahkan juga melawan hukum dan lain sebagainya gitu. Ya itu dia. Dari mana masuknya ketika kita ingin dalam tanda kutip memperbaiki? Ya kita sebagai orang tua yang mencoba berkomunikasi kembali ke anak dengan cara yang dia terima anak ini. Oke. Jadi kita komunikasi versi anak ya, bukan kadang-kadang kan kita dalam tanda kutip memaksakan kehendak kepada anak kita supaya dia ikut, supaya dia taat ya. Jadi kita lihat dulu apa yang dia butuhkan ternyata selama ini yang belum pernah bisa kita kasih ke dia. Atau justru kita terlalu banyak memberikan dia sesuatu sehingga dia nggak berkembang menjadi anak yang bisa survive di luar gitu loh. Jadi tergantung apa sih yang dibutuhkan anak ini gitu loh. Jadi kita dulu nih sebagai orang tua yang harus melihat diri lagi ya, dan jangan malu untuk berkata maaf ke anak jika kita memang melakukan suatu kesalahan. Dan jangan malu juga istilahnya ketika anak itu melakukan suatu salah, udah deh nggak akan pernah dipercaya lagi. Di labeling deh dia. Dasar anak nakal, si tukang buat onar. Itu nggak akan membuat dia lebih baik. Ini kerap terjadi di masyarakat kan di dalam. Jadi kita lihat dulu apa yang dia butuhkan anak ini. Sekali lagi jadilah seorang pendengar yang baik buat anak Anda. Karena kembali lagi karakter anak itu terbentuk dari bagaimana pola asuh yang kita terapkan ke anak, gitulah. Ya inilah yang namanya parenting yang tadi kita bicarakan. Pendengar, begini Dok, 2035, 2040 itu bonus demografi bagi kita. Kita harapkan nanti ketika itu maka anak remaja sekarang ini akan menjadi dewasa, kemudian mereka banyak sekali di situ dan ini akan menjadi bonus yang besar bagi kita untuk menjadi negara yang luar biasa gitu. Apa kira-kira yang bisa dipersiapkan supaya nanti kita mencapai tujuan kita, bisa menikmati benar. Karena kita juga melihat di negara lain yang justru yang banyak tuh bukan penduduk mudanya tapi justru penduduk tuanya gitu. Nah, kita ini mempersiapkan anak muda sekarang untuk menjadi pemimpin masa depan kita. Apa yang bisa dilakukan kalau kita melihat dari sisi parenting gitu?
Yang pertama tentu penting banget untuk menyiapkan mental parenting ini ya. Jadi pikirkanlah dulu sebelum berbuat. Siap nggak kalian jadi orang tua? Itu awal hal modal awal nih yang diperlukan. Ketika kita siap untuk menjadi orang tua, tentu kita juga ada keinginan untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Oke. Ya belajarlah terus. Jadi dipersiapkan ya. Betul. Jadi belajar ya. Kesehatan mental seorang ibu sebagai yang melahirkan generasi ini juga penting. Dan bagaimana ayahnya, suaminya sebagai support yang bisa selalu menjaga kesehatan mental ibunya ini baik gitu lah. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang tua, jangan berhenti untuk belajar. Ketika kita menjadi orang tua, jangan berhenti untuk belajar. Betul. Oke. Apa yang kita rasakan dulu ketika kita diasuh oleh orang tua kita yang tidak nyaman buat kita, jangan itu dilakukan ke anak kita. Oke. Kalau bisa kita perbaiki itu. Dan kemudian ikutilah perkembangan zaman sekarang. Jangan masih dengan zaman kita dulu. Nah, mulu gitu. Nah, apalagi sekarang zaman anak-anak itu berkembang lewat media sosial. Dan itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan zaman-zaman kita ya, Dok ya. Kita harus cari tahu dulu apa sih yang dia mainin. Apa sih itu apa sih aplikasi apa sih untuk apa sih? Jangan malu untuk seperti itu gitu loh. Jadi jangan malu seperti Dok tadi mengatakan kita harus belajar lagi, belajar terus. Belajarlah gitu ya. terus. Belajarlah terus. Justru ini tantangan banget ketika kita jadi orang tua. Setiap anak memiliki karakternya masing-masing walaupun dia terlahir dari orang tua yang sama. Jadi berbeda juga perlakuan terhadap kalau tadi saya katakan bagaimana dengan kecenderungan orang sekarang adalah anaknya cuma satu. Tapi kalau anaknya lebih dari satu, maka harus betul-betul kita sebagai orang tua mempelajari karakter mereka masing-masing karena mereka punya karakter masing-masing, maka pendekatan juga pasti berbeda-beda ya, Dok ya. Betul. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali, ya. Jangan merasa takut jadi orang tua. Ya. Anak itu sesuatu yang jika kita memang mampu untuk istilah saya itu memberikan yang terbaik, maka di usia nanti Anda sudah tidak sanggup, di usia senja, mereka seperti malaikat atau penjaga yang luar biasa untuk Anda. Jadi jangan berharap sia-sia saya ngasuh kamu begini nanti kamu nggak akan jadi orang. Dan Dok, bahasa seperti itu masih sering kita dengar di masyarakat. Justru makanya saya bisa bilang nih karena saya sering banget dengar. Terkadang ya habis mau gimana ya? Kembali lagi kepada bagaimana mereka mencari informasi. Dan saya rasa untuk belajar zaman sekarang menjadi orang tua yang baik banyak banget medianya. Betul. Di IG, di YouTube, apapun itu, semua. Kalau mau belajar cara berkomunikasi efektif terhadap anak itu bisa dicapai gitu loh. Kalau kamu mau belajar jadi orang tua yang baik, itu banyak media nih sekarang itu. Dan itu semua ada kayak apa ya? Kayak ada bunga di taman yang sangat besar beragam dan lain sebagainya. Tinggal mana yang kita ambil gitu kan. Ayolah, dicocokkan, disesuaikan dengan keadaan. Dan jangan malu nih konsultasi. Nah ini dia nih. Kalau Anda udah capek, lelah, apalagi kalau nggak ada dukungan, ayolah konsultasi, bicara. Seberapa banyak sih orang yang datang konsultasi ke tempatnya Dok nih? Saya dalam satu hari berapa banyak? Lumayan ya. Sekarang ini benar-benar sudah mulai melek nih pentingnya mereka. Oke. Jadi ini membuat Dok happy atau tidak? Happy ya. Karena kalau dulu kan kalau orang datang ke psikiater tuh udah gila nih. Nah, yang sekarang mereka merasa butuh untuk ada orang yang mendengarkan dan mampu mensupport mereka. Nah, gini Dok, sebentar. Yang ke Dok yang konsultasi itu anaknya atau orang tuanya atau dua-duanya datang bersamaan kemudian untuk berkonsultasi dicarikan jalan keluar atau seperti apa? Kebetulan sih memang saya bergerak untuk anak berkebutuhan khusus ya. Karena saya sendiri memiliki tempat di mana bisa untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan. Jadi di sana biasanya anaknya datang dulu setelah orang tuanya mendapatkan komentar di sekolah. Jadi orangnya tahu nih anaknya ada kebutuhan. Dan mereka mencari di mana bisa menangani.
Tapi ketika kita lihat anaknya, kita evaluasi anaknya dan kita tangani kebutuhan anaknya. Tapi di sini tidak hanya anaknya saja, Ya, orang tuanya orang pun tuanya saya edukasi. Itu biasanya. Ya. Karena mengedukasi orang tua akan lebih memberikan suatu hal yang lebih cepat gitu loh. Perbaikan anak ini gitu loh. Oke. Karena kalau anak ini aja yang diterapi, tapi kemudian di rumah balik dia ke rumah, dia masih melihat hal yang bertentangan Nah, dengan ini kan sama juga bohong dong. Padahal anak ini semakin cepat kita terapi, semakin bagus progresnya, dia memiliki masa depan. Itu yang diuntungkan siapa? Gitu. Jadi orang tuanya tidak bosan-bosan akan saya edukasi. Dok, sorry sebelum kita tutup, berapa lama untuk menterapi seseorang dengan kasusnya cukup berat? Tergantung ya. Tergantung. Banyak hal yang mempengaruhi Oke, itu. kira-kira berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya? Menurut pengalaman selama Bisa ini? 6 bulan lah minimal 6 bulan ya. oke. Karena ada suatu proses adaptasi pada diri. Ya, itu memerlukan waktu. Apalagi jika dia berada di lingkungan yang kurang mensupport. Mungkin itu akan butuh waktu lagi. Itu yang membutuhkan waktu Ya, yang cukup jadi panjang gitu. jadi banyak faktor yang mempengaruhi untuk kesembuhan mental seseorang. Bukan hanya satu faktor saja. Kemudian bukan cuma anak itu sendiri, tapi juga lingkungan, kemudian juga keluarganya. Dok, apa pesan dok ketika kita bicara tentang konteks hubungan parenting dengan kesehatan mental anak dan remaja ini? Karena kita akan segera menutup acara ini. Apa yang perlu kita tekankan kembali? Oke. Sebagai orang tua, saya hanya ingin menyarankan, memberikan saran ya. Tidak mudah untuk menjadi orang tua, tapi tidak menakutkan juga. Ya, belajarlah untuk menjadi orang tua yang bisa mendengar keinginan anaknya. Biarkan mereka berkembang dengan caranya masing-masing. Itu akan membuat dia lebih bisa memiliki potensi yang bisa membangun dirinya nanti. Pembentukan karakter itu dimulai sejak dini. Jadi parenting itu adalah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Oke, itu kata kuncinya, parenting itu penting sekali dalam pembentukan karakter anak. Beliau ini Dr. Ana Agung Dwi Rati Aningsi, M.Biomed, SPKJ, adalah dari Perkumpulan Dokter Spesialis Jiwa. Dan tentu banyak hal yang kita bicarakan. Dok, mudah-mudahan saya pikir belum cukup lah waktu cuman sekian jam, nggak sampai 1 jam kita ngobrol di sini. Sekali waktu, mudah-mudahan saja kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini tentang topik yang lain, karena bagaimanapun juga persiapan kesehatan mental untuk anak-anak kita masa depan adalah penting bagi kita, terutama untuk parenting. Terima kasih sekali lagi, Dok. Kita tutup acara ini para Mas Santi. Om Shanti, 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 Om. Kita setara